Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai darah, kemudian jantung, dan juga pembuluh darah, hari ini kita akan membahas mengenai peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia itu termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Nah, setiap beredar, darah itu melewati jantung 22 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, pada peredaran darah ganda ini ada dua peredaran lagi, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Kita pelajari ya, apa bedanya antara peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, ini ada gambar. Kemudian peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran yang dimulai dari jantung atau bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru, yang selanjutnya kembali lagi ke jantung serambi kiri. Jadi secara lebih singkatnya itu kalau peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kemudian ke jantung. Kemudian kalau peredaran darah besar itu merupakan peredaran yang dimulai dari jantung, bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi, serambi kanan. Jadi secara lebih singkatnya kalau peredaran darah besar itu dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung lagi. Jadi tahu bedanya ya. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Kalau peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Nah, selanjutnya proses perjalanan dari peredaran darah kecil. Ini dimulai dari angka 1 sampai ke 5. Kemudian kalau peredaran darah besar itu dimulai dari angka ke-6 sampai ke-10. Kemudian kalau yang kecil kan dari angka 1 sampai ke 5. Kita perhatikan di gambar. Nah, ini dimulai dari angka 1, bilik kanan. Darah dari bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru, melewati arteri pulmonalis. Nah, ini menuju ke paru-paru. Dari paru-paru, darah itu menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Jadi tahu ya kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru, kemudian menuju ke vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Kemudian kalau peredaran darah besar, itu dimulai dari angka 6 sampai ke 10. Nah ini, angka 6 sampai ke 10. Jadi darah dari angka 6 ini, dari bilik kiri, menuju ke nomor 7. Nah ini, melewati aorta, selanjutnya melewati pembuluh arteri, kemudian menuju ke seluruh tubuh. Nah, K8 ini merupakan tubuh, kemudian menuju ke angka 9 ini, vena, pembuluh vena, kemudian ke 10, ke terakhir itu serambi kanan, yang nomor 10. Kemarin kita sudah membahas mengenai pembuluh arteri dan pembuluh vena. Kalau pembuluh arteri merupakan pembuluh yang kaya akan oksigen. Kalau pembuluh vena itu pembuluh yang kaya akan CO2. Jadi darah yang melewati sini, yang merah ini, itu mengandung oksigen. Kemudian digunakan oleh tubuh melalui proses respirasi, kemudian dirubah untuk menghasilkan energi dan digunakan oleh kita untuk kegiatan beraktivitas sehari-hari. Nah, dari kegiatan respirasi ini dihasilkan CO2. Nah, CO2 ini diangkut oleh darah menuju ke pembuluh vena, yang menyebabkan pembuluh vena ini mengandung CO2. Kemudian menuju ke serambi kanan. Selanjutnya akan dikeluarkan oleh tubuh. Sudah paham ya perbedaan antara peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Selanjutnya
kita pelajari mengenai frekuensi denyut jantung. Apakah kalian itu pernah menghitung denyut jantung? Biasanya kalau menghitung denyut jantung, kita sering menempelkannya di sini. Nah, di pergelangan tangan, kalian coba ditempelkan. Nah, di situ kayak ada denyut gitu. Nah, ini dapat digunakan untuk menghitung frekuensi denyut jantung. Berapa kali jantung berdenyut setiap menitnya? Coba kalian hitung. 1 menit itu berapa kali punya kalian berdenyut? Kemudian, apakah jumlah denyut jantung antara laki-laki dan perempuan itu berbeda? Coba jika ada saudara kalian, perempuan atau laki-laki, coba denyut jantungnya dihitung selama 1 menit, terus kalian juga menghitung selama 1 menit. Kalian perhatikan, apakah ada perbedaan jumlah frekuensi denyut jantungnya? Nah, hal tersebut itu disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Jadi setiap kita beraktivitas, kemudian faktor usia, jenis kelamin, itu mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kegiatan dan aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas itu memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah itu lebih cepat. Jadi denyut jantung pada orang yang berolahraga sama orang yang diam itu akan lebih tinggi orang yang berolahraga. Selanjutnya, jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan itu memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan itu berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Kemudian yang ketiga ada faktor suhu. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran CO2. Jadi ketika suhu tubuh kita tinggi, maka frekuensi denyut jantungnya itu juga akan semakin tinggi. Kemudian umur. Pada janin, denyut jantung itu dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Nah, jadi umur itu juga berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung. Kalau anak yang masih muda itu kan aktivitas gerakannya itu sangat aktif gitu. Jadi frekuensi denyut jantungnya itu tinggi, sedangkan kalau orang yang sudah berumur, lanjut usia, itu kan aktivitasnya lebih banyak bersantai, kemudian duduk-duduk yang menyebabkan frekuensi denyut jantungnya itu rendah. Kemudian yang terakhir ada komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal itu tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah, ketidakseimbangan ion di dalam darah. Kemudian ketidakseimbangan ion dalam tubuh itu dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Jadi komposisi ion itu juga berpengaruh ya. Jadi komposisi ion itu harus seimbang di dalam tubuh. Selanjutnya kita memasuki subbab yang kedua, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria itu merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung itu tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung itu tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut.
Gejala dari penyakit jantung koroner itu antara lain dada terasa sakit, kemudian sakit pada bagian lengan dan punggung, kemudian napas pendek dan juga kepala pusing. Nah, ini ada gambarnya, penyumbatan pada arteri koroner. Nih, jaringan otot jantung mengalami kematian karena arteri koroner itu tersumbat oleh lemak. Bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga itu tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Jadi nggak harus berat, yang penting teratur. Kamu dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kamu ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, itu sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Karena pemanasan itu membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Kalau kita tidak pemanasan, langsung berolahraga berat, itu akan menyebabkan kesehatan kita menjadi terganggu karena kayak kaget gitu. Kalau kita pemanasan dulu, itu jantung frekuensinya bertambahnya itu secara bertahap, tidak dadakan. Nah, selain berolahraga, kita juga harus istirahat yang teratur. Istirahat yang teratur. Istirahat itu dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun dengan tidur. Saat ini kan banyak orang yang begadang di malam hari. Padahal begadang itu tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak begadang, apalagi jika begadang tersebut adalah untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, seperti bermain game. Nah, itu jangan sampai terlalu malam. Kalau sudah waktunya tidur, tidur. Jangan dilanjutkan main gamenya. Kemudian yang kedua ada menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah itu dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisinya. Jadi harus menjaga pola makannya itu 4 sehat, 5 sempurna. Perbanyak mengkonsumsi itu sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Kemudian sebaiknya kurangi mengkonsumsi daging, makanan cemilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Karena jenis makanan tersebut itu dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Kemudian yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Mengapa kok kita harus menghindari minuman beralkohol? Karena minuman beralkohol ini itu dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung itu semakin meningkat. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok. Kenapa? Karena seseorang yang merokok, asap rokoknya itu akan merusak dinding pembuluh darah. Jadi sebaiknya hindari merokok. Kemudian menghindari stres berlebih, jangan terlalu stres. Stres berlebih itu dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. Kondisi ini tuh akan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindari diri kita dari stres. Kalau belajar itu kalau sudah lelah berhenti dulu, nanti kalau sudah kembali fresh lagi lanjut lagi. Kemudian yang terakhir menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Nah, obesitas itu dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas itu dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Jadi berat badan itu sangat berpengaruh juga ya terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia karena dapat menyebabkan itu tadi stroke, hipertensi, dan juga penyakit jantung. Nah, selanjutnya
Gangguan yang kedua ada stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak itu tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Nah, ini pembuluh darah di otak itu pecah menyebabkan ini jaringan otak mati. Ketika pembuluh darah otak pecah ataupun pembuluh darah otak tersumbat, itu menyebabkan oksigen yang seharusnya sampai ke otak itu tidak sampai, yang menyebabkan jaringan di otak itu mengalami kematian karena tidak mendapatkan oksigen itu tadi, sehingga kita mengalami penyakit stroke. Cara pencegahan atau agar kita terhindar dari serangan stroke itu sama seperti jantung koroner tadi, yang sudah dijelaskan yang ada 6 itu tadi. Selanjutnya kita membahas mengenai gangguan yang ketiga, yaitu varies. Varies adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena itu mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari varies yaitu yang pertama, ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kamu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Nah, jadi biasanya kalau kita selesai berjalan kaki jauh ataupun berolahraga, kaki kita itu kan tidak boleh ditekuk, harus diluruskan. Nah, ini mencegah agar tidak terkena varies itu tadi. Kemudian yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Kemudian yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Kemudian yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Selanjutnya, gangguan anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia itu dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Nah, ini anemia. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya sel darah merah ini kan mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini fungsinya untuk mengikat oksigen. Nah, ketika jumlah sel darah merahnya berkurang, maka yang dapat mengikat oksigen itu menjadi berkurang, sehingga tubuh itu kekurangan oksigen yang menyebabkan badan kita itu terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat yang menyebabkan anemia ini tadi. Kemudian bagi anak perempuan, nah, anemia ini dapat terjadi pada saat kamu sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh itu akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sebanyak 50-80 ml dan zat besi sebesar 30-50 mg. Nah, oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi kamu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengkonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu disebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm Hg. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi itu dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pada pembuluh darah, kemudian ada obesitas, kegemukan, kurang olahraga, kemudian stres, mengkonsumsi minuman beralkohol atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol.
Kemudian penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas itu harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi. Berolahragalah secara teratur, hindari kebiasaan merokok, dan hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Kemudian yang terakhir ada hipotensi. Hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mm Hg. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas, berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan. Keringat dingin, merasa cepat lelah, tak bertenaga, detak atau denyut jantungnya lemah, dan tampak pucat. Nah, berikut ada beberapa cara untuk mengatasi hipotensi. Yang pertama ada minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak antara 8 hingga 10 gelas per hari. Mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, dan berolahraga dengan teratur. Sekian penjelasan materi pada bab sistem peredaran darah manusia. Jangan lupa untuk dipelajari kembali mulai dari pertemuan yang kemarin sampai saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.